Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas orang-orang yang sulit mendapat hidayah yang disebabkan karena selalu menjadi mu'ridin, selalu berpaling setiap Allah memberikan suatu ayat, baik ayat yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya qauliyah. Ayatnya berbunyi wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Termasuk yang juga menghalangi manusia mendapat hidayah, manusia yang tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu, berinfaklah terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian, mimma razaqakumullah. Tentu orang-orang beriman akan menyikapi ajakan ini dengan kesiapan, tunduk. Ada yang segera, ada yang mungkin berlambat-lambat. Tapi selama mau menerima, insya Allah ajakan Allah itu bisa dilaksanakan. Tapi bagaimana dengan orang kafir? Qala alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, anut'imu, apakah kita akan memberi makan kepada orang yang kalau saja Allah menghendakinya, tentu Allah bisa memberi makan kepadanya. In antum illa fi dhalalin mubin. Justru penasehatnya dituduh berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi inilah sikap yang saya katakan tadi, tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di surat Az-Zumar, di surat Al-An'am, ada ayat yang berbunyi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Bahwa orang-orang kafir itu salah satu sikapnya adalah tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sementara kita dilatih untuk selalu mengagungkan Allah. Ya. Dzikir-dzikir kita, la ilaha illallah, supaya Allah terasa agung di dalam hati kita. Tasbih kita, subhanallah wa bihamdih, juga akan menimbulkan keyakinan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikap selalu menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan membuat orang beriman ya,
ketika menyikapi perintah-perintah Allah, maka menyikapinya sebagai suatu penghargaan dari Allah. Sebaliknya, orang-orang kafir seperti di ayat ini, maka perintah Allah itu dikembalikan lagi kepada Allah. Kan Allah bisa ngasih makan sendiri, kenapa kita yang suruh ya dikasih, yang kenapa kita yang disuruh memberi makan, maksudnya berinfak kepada orang lain. Dan ini bisa berkembang kepada berbagai macam penyikapan. Kenapa kita misalnya disuruh beribadah, kan Allah nggak butuh sama ibadah kita. Kenapa kita suruh membela agama, kan Allah bisa membela sendiri. Jadi akan banyak ya hal-hal yang menghalangi hidayah jika manusia itu sikapnya kepada Allah bukan sami'na wa ata'na, tapi mengembalikan perintah itu kepada Allah lagi. Ya. Karena itu orang beriman tidak mungkin melakukan seperti itu karena dia yakin semua perintah itu pada hakikatnya adalah untuk memuliakan diri manusia itu sendiri. Di perintah sholat, memang Allah nggak butuh sholat kita, tapi itulah cara Allah memuliakan manusia. Ya. Terlebih disuruh berjuang di jalan Allah, walaupun Allah mampu memenangkan sendiri agamanya, supaya manusia termuliakan dengan ibadah atau termuliakan dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlebih apabila manusia itu menuduh pemberi nasihatnya dengan tuduhan yang negatif, ya. Justru yang menasehati dituduh sesat, in antum illa fi dhalalim mubin. Ya. Jadi pentingnya juga menghormati siapa saja yang menasehati. Karena meremehkan apalagi menuduh dengan tuduhan yang tidak baik terhadap orang yang menasehati kita, ya, itu bisa menghalangi hidayah itu sendiri. Ya. Sehingga kisah-kisah para nabi kita lihat, ya, misalnya Nabi Nuh dituduh gila. Ya, kalau nabinya dituduh gila, gimana bisa berhidayah? Rasulullah dituduh gila juga, ya. Sehingga ditepis oleh Allah dengan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kamu tidak gila. Rasulullah dituduh sihir, in hadza illa sihru yu'thar. Ya, inilah yang bisa kita pelajari dari ayat 47. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian hidayah itu semakin jauh terhadap manusia ketika manusia itu istilahnya nantangin, ya. Nantangin ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, wa yaqulun mata hadzal wa'du. Kapan yang katanya ada neraka? Kapan katanya akan ada azab? Kapan ada katanya bencana? Ya udah datangin saja kalau kamu memang benar, in kuntum shadiqin. Ya. Dalam ayat yang lain, apakah di Al-Anfal, apakah di
surat Ibrahim, sikap seperti ini istilahnya disebut dengan istiftah. Ya. Istiftah. Ya. Jadi kalau ibu baca Al-Baqarah ada ayatnya begini, intastaftihu, ya. Mana ayatnya? Intastaftihu faqad ja'akumul fathu. Ya. Kalau kamu nantangin terus, coba buktiin. Nanti Allah akan mendatangkan ya, tantangan-tantanganmu itu. Ya. Artinya apa? Jadilah manusia yang ketika dijelaskan tentang ancaman-ancaman Allah, seharusnya takut minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nantang-nantang, yang istilah ayatnya istiftah. Intastaftihu faqad ja'akumul fathu. Atau kalau di surat Ibrahim wastaftahu. Mereka terus menantang-nantang, mana itu azab, mana itu neraka. Maka Allah katakan wa khaba kullu jabbarin anid. Dijamin orang yang sombong dan pembangkang akan hidup dalam keadaan sengsara. Khaba kullu jabbarin anid. Jadi kembali ke surat Yasin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Adalah orang-orang kafir itu ya, menyikapi ancaman-ancaman Allah dengan menantang kembali. Ya udah segera buktikan ya. Ya, ada ayat yang lain misalnya kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud mengatakan fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang benar, ya udah datangkan saja. Mana ancaman-ancaman Tuhan itu. Ya. Maka itu justru mempercepat datangnya ancaman ataupun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah rahmakumullah, ayat seperti ini dengan nas yang persis seperti ini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu banyak berulang di dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama, ibu akan dapatkan di surat Yunus. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kelanjutannya tapi bunyinya qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a. Ya. Kedua, ibu akan dapatkan di surat Al-Anbiya. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna awjuhihim. Ketiga, ibu akan dapatkan dengan ayat yang persis seperti ini di surat An-Naml. Surat 27, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lanjutannya qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tastajilun. Keempat ada di surat Saba. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lanjutannya qul lakum mi'adu yaumil la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Kelima di surat Yasin. Ya. Keenam di surat Al-Mulk. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ya.
Ya memang ayatnya sama, tapi kelanjutannya nggak sama. Artinya kalau kita hafal ayat ini, berarti hafal di 5 tempat yang lain. Ya, inilah sikap umat manusia, ya, baik diungkapkan seperti ini atau yang semakna, ya, ini menjadi ciri khas manusia-manusia yang sulit mendapat hidayah. Ya. Sementara orang yang beriman, ya, justru berdoa, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Ya Allah, jangan sampai di hari kiamat kami ini terhina. Ya. Dan keterhinaan manusia di hari kiamat itu adalah apabila sampai masuk neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, jangan sampai kamu masuk neraka, ya. Karena itu suatu yang menghinakan. Jadi keimanan kepada hari kiamat akan membuat manusia minta perlindungan kepada Allah dari semua yang dijanjikan. Tapi orang-orang yang sombong kepada Allah malah menantang. Maka hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka pada saatnya dijawab oleh Allah dengan mengatakan ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Manusia-manusia yang menantang-nantang hari kiamat, datangnya hari kiamat, atau menantang-nantang datangnya bencana, itu sebenarnya mereka tidaklah menunggu, ya, menunggu kecuali hanyalah satu teriakan saja. Takhudhuhum, yang akan menghabisi mereka, wahum yakhsimun, saat mereka dalam kondisi asik berbincang-bincang, artinya tidak siap atau artinya tidak diduga. Jadi ayat ini sebagai jawaban, ya. Jawaban orang yang menantang azab tadi, maka dijawab oleh Allah, bagi Allah mendatangkan azab atau mendatangkan kiamat itu hanya dengan sekilas saja. Dengan satu tindakan sederhana udah habis semua. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Kalau di Al-Muluk yang biasa kita baca, insya Allah, ya, ketika Rasulullah ditantang, mana sih azabnya, mana kiamatnya? Jawabannya apa? Qul innamal ilmu indallah. Yang tahu tentang kapan azab datang, kapan kiamat datang, itu adalah Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku ini hanyalah pemberi peringatan. Jadi masing-masing ayat di 6 surat tadi punya jawaban, ya. Ayat selanjutnya merupakan jawaban. Ya. Di Al-Anbiya ketika nantang-nantang, mana sih azab Allah, mana sih hari kiamat? Maka Allah katakan itu bukti ketidaktahuan mereka. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wa la an dhuhurihim wa la hum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wa la hum yunzarun. Kalau saja manusia itu tahu bagaimana sulitnya manusia itu menahan azab neraka yang menerpa wajahnya, di mana mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri, ya,
Nggak mungkin dia ngomong gitu. Ya. Jadi orang yang nantang-nantangin begitu pasti orang yang ya sebutlah bodoh, ya, bodoh terhadap penjelasan-penjelasan Allah. Silahkan tunggu, ya. Nanti azab Allah itu akan datang dengan secara tiba-tiba, baltatihim baghtatan fatabhatuhum, sehingga mereka dibuat kaget, ya. Dan mereka tidak akan bisa mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua di 6 surat itu, ya, ayat berikutnya selalu menjadi jawaban atas tantangan mereka. Di ayat ini terhadap pertanyaan ini, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin, ya. Allah katakan bagi Allah itu gampang saja. Sekali kasih suara yang keras, ya, habis mereka dalam kondisi merekanya ya khissimun, ya, dalam kondisi merekanya lagi asyik dengan obrolannya, apa dengan mungkin lagi bercengkeramanya, ya, dan lain sebagainya, ya. Intinya mereka tidak akan siap menghalau azab ataupun hari kiamat itu kalau sudah datang. Jadi dalam Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, yang zuru itu artinya bisa dua. Bisa melihat, bisa menunggu. Tergantung pola katanya. Di ayat ini yang zuru maksudnya, ya, maksudnya adalah menunggu. Nah, yang duruna. Di surat Al-A'raf juga ada kata yang duru artinya menunggu. Hal yang duruna illa ta'wilah. Ya, walaupun kita sebagai orang awam, termasuk saya juga agak sulit menentukan ini yang duru yang artinya melihat atau menunggu. Kita harus kembali kepada tafsir. Ya, walaupun bisa dirasa-rasa, ya, kalau ayatnya misalnya afala yanzuruna, tentu maksudnya melihat, ya. Tidakkah kalian melihat kepada onta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di terjemahan juga diartikan menunggu. Mereka hanya menunggu. Maka pertanyaannya, mengapa tafsirannya dipilih kata menunggu, ya, dibanding dengan melihat? Karena di Al-A'raf misalnya, wa tarahum yanzuruna ilaika, melihat artinya. Jadi diartikan menunggu supaya lebih memberi makna yang menakutkan dibanding dengan diartikan melihat. Jadi kalau melihat itu tidak akan memberi makna yang lebih mengerikan. Karena sesuatu yang dilihat oleh manusia, ya, sebutlah kita melihat apa misalnya, melihat ombak di laut misalnya, melihat ombak di laut, tiba-tiba ombaknya kok mencurigakan nih, ya,
Ya, istilahnya ombaknya ada tanda-tanda tsunami, ya. Maka manusia karena melihatnya itu dia bisa melarikan diri, dia bisa menyelamatkan diri. Nah, itu kalau mau diartikan melihat jadi begitu, ya. Jadi tidak lagi mengerikan, ya. Kejadian sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ya. Tapi ketika diartikan menunggu, ya namanya menunggu biasanya suka nggak diduga, ya. Kita menunggu kedatangan tamu. Bisa jadi tamu itu 5 menit tiba-tiba datang, bisa jadi 10 menit lagi, bisa satu jam, ya. Ya. Orang-orang beriman walaupun menunggu selalu siap, ya. Dengan amal soleh, dengan zikirnya, dengan taubatnya. Orang-orang yang tidak beriman ataupun orang yang lemah imannya, hakikatnya selalu menunggu. Tiba-tiba kematian datang, tiba-tiba azab datang, tiba-tiba kiamat datang. Tentu itu akan membuat manusia, ya, dalam penyesalan yang lebih dalam, ya. Karena belum siap kok azabnya sudah datang duluan, ya. Belum siap kok kematiannya datang lebih cepat. Kirain masih setahun lagi, kirain 5 tahun lagi, dan seterusnya. Itulah, ya, pengertian kalau diartikan apa adanya atau umumnya yang zuru artinya melihat, ya. Tapi di ayat ini para ulama mengartikannya menunggu. Nah, yang zuruna ay ma yang tawiruna. Artikan menunggu agar memberi makna yang lebih mengerikan. Sesuatu yang ditunggu itu suka tidak diduga, ya. Maka kalau tiba-tiba datang sayhatan wahidatan itu, maka itu akan sangat menyengsarakan manusia, ya, ataupun sangat membuat manusia dalam penyesalan terhadap ketidaksiapan. Ya. Maka saat kiamat itu datang, ya, ataupun suatu bencana itu datang, manusia itu dikatakan fala yastati'una tausiyatan. Mereka tidak akan mungkin berpesan apapun kepada siapapun. Wa ila ahlihim yarji'un. Dan mereka terhadap keluarganya nggak mungkin bisa kembali. Ya. Ini sudah bisa dirasakan terhadap bencana-bencana yang terjadi. Ya. Semoga Allah merahmati saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, ya, dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Apakah itu gempa, apakah itu erupsi, apakah itu tsunami, ya. Apalagi kiamat, ya. Itu ciri khasnya manusia itu la yastati'una tausiyatan, ya. Tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga. Ya, semoga nggak bingung, ya. Jadi bahasanya menggunakan begini, fala yastati'una, mereka tidak bisa berkomunikasi. Kata para ulama begini, kenapa bahasanya bukan mereka nggak berkomunikasi? Mereka tidak berkomunikasi. Tapi ayatnya mengatakan mereka tidak bisa berkomunikasi. Semoga nggak bingung, ya. Jadi dengan ungkapan fala yastati'una tausiyatan,
mereka itu tidak bisa lagi berkomunikasi, ya, walaupun ya kesempatan untuk komunikasi ada, tapi karena suasananya sudah sangat genting, ya, udah nggak mikirin komunikasi sama keluarga. Ya. Walaupun alat komunikasinya ada, tapi mereka nggak bisa melakukan. Kenapa? Karena suasananya sudah sangat genting. Jadi memang mutlak nggak bisa. Tapi kalau ayatnya mengatakan mereka tidak berkomunikasi, sebetulnya bisa berkomunikasi, cuma tidak mau melakukan. Tapi dengan yastati fala yastati'una tausiyatan, itu memang peluangnya udah nggak ada. Walaupun kesempatannya ada. Karena suasananya yang sangat genting. Jadi sekali lagi, sebagaimana kata ma yang duruna, jadi artikan menunggu, mereka tidak menunggu kecuali hanyalah sebuah teriakan sekali saja untuk memberi makna suasana yang sangat genting. Begitu juga dengan kata fala yastafiquna tausiyatan. Ya. Mereka benar-benar nggak mungkin lagi berkomunikasi. Ya. Juga ungkapan seperti ini, ya, untuk memberi makna suasana yang genting. Wala ila ahlihim yarji'un, dan terhadap keluarganya mereka tidak kembali. Ya. Bagaimana kalau dibalik? Ya. Pendalaman kata, ya. Kan bisa juga wala yarji'una ila ahlihim, ya. Apa bedanya wala ila ahlihim yarji'un, ya, wala yarji'una ila ahlihim. Jadi dengan Allah mengatakan wala ila ahlihim yarji'un, mereka itu benar-benar nggak mungkin kembali kepada keluarga. Mungkin mendatangi lagi keluarganya, ya. Alias apa? Alias mereka setelah mengalami sebuah azab itu atau kiamat itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan beda kalau wala yarji'una ila ahlihim. Mereka tidak bisa kembali keluarganya, tapi mungkin kalau kembali ke temannya mungkin masih bisa. Pemahamannya begitu, ya. Kalau kembali mungkin kepada gurunya mungkin masih bisa. Tapi dengan ahlihimnya diawalkan wala ila ahlihim yarji'un, memberi makna mereka betul-betul tidak mungkin kembali kepada keluarganya, tapi mau nggak mau harus kembali kepada Allah, baik kembali kepada Allah dengan mendapat balasan kebaikan karena amal-amal solehnya, atau kembali kepada Allah, ya, mendapat hukuman karena amal-amal maksiat. Itulah suasana apabila bencana itu sudah turun ataupun azab itu turun. Wa nufikha fis sur. Bahkan apa yang mereka tantang itu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ya. Lebih bahaya lagi ketika trompet itu ditiup. Wa nufikha fis sur. Fa idzahum minal ajdath. Tiba-tiba manusia itu dari alam kuburnya, ya, menuju Allah mereka akan
bergegas-gegas ya menuju Allah, mereka akan memenuhi panggilan ya. Jadi suasana hari kiamat itu setelah semuanya hancur, ditiup sangkakala yang kedua, manusia terbangun. Begitu terbangun, mana suara yang menyuruh mereka kumpul sini, itulah manusia akan yansilun, bersegera menuju panggilan itu. Seperti yang disebut di surat di surat Toha ada, di surat Al-Qamar ada. Bahwa manusia saat dibangkitkan, maka dia akan segera berkumpul ke suara yang memanggil mereka. Ayo kumpul sini gitu ya. Yaitu kalau di surat Toha ayatnya berbunyi yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Ya. Pada hari kiamat itu manusia akan mengikuti ya, malaikat yang memanggil mereka, yang enggak mungkin mereka bisa menolak panggilan itu. Di surat Al-Qamar bunyi ayatnya yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Pada hari kiamat akan ada yang memanggil-manggil manusia itu untuk berkumpul kepada sesuatu yang mengerikan bagi manusia. Syai'in nukur. Sehingga mereka bergegas-gegas, orang kafir mengatakan hadza yaumun asir. Wah, ini hari yang sangat gawat ini bagi kami. Di ayat ini digambarkan dengan seperti ini. Ya. Jadi semakna dengan yang di Toha, semakna dengan yang ada di surat Al-Anbiya, semakna yang ada di surat Al-Qamar, dan sebagainya. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Biasanya kata ajdath ya, itu diartikan kubur ya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya. Pertanyaannya, mengapa tidak disebut kata kubur? Ya. Kata kubur yang paling kita hafal adalah di surat apa? Surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ada juga al-kubur di surat Al-Mumtahanah, ya, kama ya isal kuffaru min ashabil kubur. Ya. Bisa kubur atau qabr. Kalau dalam hadis Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Al-ajdas artinya juga kubur. Ya. Tapi Allah enggak mengistilahkan di ayat ini kata kubur. Ya, tapi dengan ajdas. Ya. Di dalam Al-Quran istilah ajdas itu ada di surat Yasin dan surat Al-Ma'arij. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an. Ya. Ila nusubin yufidun. Ya. Jadi kalau pengertian kubur, ya, pengertian kubur itu ya seperti yang biasa kita lihat, ya. Orang mati, kemudian digali tanah, kemudian jasadnya diletakkan, dan diuruk lagi. Itu namanya kubur. Paham ya? Nah, bagaimana saat kebangkitan nanti? Kan tidak semua manusia, kan tidak semua manusia matinya itu dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Ada yang matinya dibakar. Ya. Begitu datang ke Bali, datang ke India,
Sri Lanka, ya, itu semua orang kalau mati dibakar. Kan nggak bisa disebut kubur. Tadi kan penjelasannya kubur itu adalah manusia yang diletakkan ke dalam tanah. Nah kalau yang matinya dibakar begitu gimana? Atau ada yang matinya ya, tenggelam dalam laut, nggak ketemu lagi. Atau yang matinya kena longsoran tanah, nggak bisa digali lagi. Atau ada yang matinya diterkam buaya, nggak ketahuan lagi. Maka untuk menggambarkan bahwa semua orang yang mati dalam bentuk apa saja itu nanti akan dibangkitkan, ya, baik yang matinya masuk kubur maupun yang matinya dibakar, mau yang matinya terjun ke dalam jurang nggak bisa diambil lagi, tenggelam, maka semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan cara Allah, dengan kemahakuasaan Allah. Jadi untuk memberi makna seperti itu, maka digunakanlah kata ajdad. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saat trompet itu ditiup, maka semua orang yang mati dalam bentuk apa saja itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira yang bisa dibangkitkan cuma yang ditanam dalam tanah, ya. Tapi yang dibakar sudah jadi debu itu dibangkitkan juga. Ya. Untuk memberi makna itu digunakanlah kata ajdad. Ya. Jadi nggak mungkin digunakan kata kubur walaupun maksudnya kubur. Nggak mungkin digunakan kata fa'idahum minal kuburi. Ya. Kalau digunakan kata kubur masih bisa ditanyakan. Nah memang yang matinya dibakar nggak bisa dibangkitkan. Bagaimana matinya yang diterkam buaya? Apa nggak bisa dibangkitkan? Masih akan jadi pertanyaan seperti itu. Tapi dengan kata ajdad, maka memberi makna semua manusia yang pernah hidup di bumi ini, apapun kondisi kematiannya, ya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangkitkannya itu ya dengan satu suasana. Ya. Jadi ajdad itu memberi dua kesan makna, ya. Kesan ya, siapapun akan hidup lagi dengan cara mati apa saja, ya. Yang kedua dengan kesan bahwa manusia itu begitu bangun dari kematiannya, ya, kemudian bergegas menuju panggilan yang ada, ya. Nah saat rame-rame yansilun itu artinya apanya? Bergegas-gegas menuju panggilan itu, kira-kira apa yang dibayangkan oleh Bapak-Bapak Ibu, ya? Miliaran manusia dalam waktu yang sama, ya, menuju ke satu titik. Apa yang terjadi? Ya. Pasti ada suara gemuruh kaki, ya. Jadi ajdad itu asal artinya adalah suara gemuruh kaki. Ya. Jadi mau mati gimana pun akan bangkit dan kemudian menuju panggilan Allah, sehingga dalam menuju itu karena berbarengan miliaran manusia akan terdengar suara gemuruhnya. Ya. Sehingga dengan kata ajdad itu seakan bangsa Arab itu sudah bisa memvisualkan suasananya. Fa'idha nufikha fis-suri fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Suasananya bagaimana? Qalu ya wailana. Ya.
Wah, celaka kami ini katanya. Memba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari kematian kami. Kematian, tapi istilahnya marqad. Marqad itu apa artinya? Waktu tidur kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kematian kami? Itu maksudnya. Tapi Allah menggunakan istilah tidur. Dari tidur kami. Nah, ini suatu isyarat kecil bahwa memang hakikat mati itu seperti orang tidur. Tapi tidur selamanya. Sampai hari kiamat. Ibu bisa baca surat Al-An'am. Ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Ya. Allah lah yang mewafatkan kamu. Maksudnya mewafatkan itu apa? Ya, menidurkan. Ya. Ayat berapa itu? Ayat 60 ya. Wa huwallazi yatawaffakum. Ya. Bil-laili. Yatawaffakum dari kata wafat. Allah lah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Artinya juga menidurkan. Karena masih diizinkan hidup, masih ada usianya, ya setelah itu bangun lagi. Tapi bagi manusia yang ketika tidur pas bareng dengan apa? Misalnya ajalnya, maka tidurnya nggak bakal bangun lagi. Nah, itu yang dimaksud di ayat 42 surat Az-Zumar. Allah menjelaskan ada manusia-manusia yang kalau sudah tidur aja seterusnya. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha fa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya. Jadi perbedaan tidur dan mati itu ya bedanya cuma nyawa yang dikembalikan atau tidak. Ketika kita di sisi Allah punya jatah hidup 60 tahun, sekarang masih 50 tahun, maka setiap tidur, setiap mau bangun, ruhnya dikembalikan. Besok tidur lagi, ruhnya dikembalikan. Kalau sudah 60 tahun, tidur nggak dikembalikan. Nah, itu yang dimaksud di ayat Az-Zumar. Ya. Az-Zumar 42. Ya. Jadi dalam doa tidur juga begitu kan. Alhamdulillahilladzi bismikallahumma ahya bismika amut. Alhamdulillahil ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi mimar qadina memang artinya siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, ya, dari kematian kami, tapi dengan menggunakan kata tidur itu menunjukkan hakikat mati itu memang seperti tidur. Ya. Nah, bagaimana katanya bisa diazab? Ya sama, kita kalau tidur begitu. Tidur mimpinya nggak enak, wah pasti sengsara tidurnya. Ya. Walaupun tidur kalau mimpinya dapat duit, ya, ada yang ngasih makan, ya, makanan enak-enak, ya walaupun tidur ya enak juga. Ya. Itu ibarat antara tidur yang nikmat dengan tidur yang sengsara. Ya. Jadi saat dibangkitkan manusia akan merasa sangat kaget ya dengan perubahan kehidupan berikutnya, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sehingga kekagetan itu diungkapkan di ayat ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Maka dijawab,
Hadza ma wa'ada Rahman. Inilah dulu yang pernah dijelaskan, yang pernah dijanjikan oleh Allah ya dalam kitab-kitab sucinya ya. Wasadaqal mursalun. Benar kan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ibu-ibu, inilah ya kaji kita pada sore hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Langsung saja sudah ada yang bertanya. Terus mudah-mudahan pertanyaan bisa mengarah ke yang telah disampaikan oleh Gurunda. Tafadhol ke Buniken di Ningrum. Silahkan. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya terkait dengan ayat 50 tadi Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan kalimatnya adalah mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Kemudian di terjemahan saya di sini tertulis mereka tidak mampu membuat suatu wasiat. Gitu. Nah ini apakah diksinya ini bisa dimaknai sama? Karena kan kalau wasiat itu kalau di masyarakat adalah sesuatu yang bersifat lebih khusus gitu untuk seseorang yang ditinggal gitu. Kemudian yang kedua adalah apakah ada korelasinya ayat ini dengan peristiwa kematian yang sifatnya mendadak Ustadz, ketika Allah mewafatkan seorang tiba-tiba gitu, tanpa ada pesan buat yang ditinggal dan yang meninggal juga berarti tidak memberikan pesan apa-apa dan itu secara psikologis ternyata sangat luar biasa dampaknya. Itu saja Ustadz, matur suwun. Waalaikumsalam. Ya memang kalau mau diterjemahkan secara harfiah, memang maksudnya adalah mereka tidak bisa berwasiat. Ya. Terjemahan harfiahnya karena auso yusi itu berwasiat. Ya. Berwasiat itu artinya apa? Berpesan. Ya. Berpesan itu bisa seperti orang berwasiat yang ditulis gitu ya. Berpesan itu bisa sekedar ngomong ya. Ya. Misalnya wah saya terlambat ini di jalan yang saya lewati sekarang macet parah, stuck ya. Tolong makanan yang ada di lemari es itu dimakan ya, jangan sampai nggak dimakan misalnya ya. Tolong nanti misalnya pakaian yang ada di itu tolong dikasihkan kepada teman saya itu nanti akan datang. Itu kan juga berpesan artinya. Ya. Jadi ketika saya menggunakan kata komunikasi supaya lebih bermakna genting gitu ya. Baik dengan berwasiat yang ala kadarnya ya. Sekedar berpesan ya. Saya seharusnya ini jam 5 sudah pulang tapi lihat macet seperti ini mungkin bisa pulang jam 9. Tolong ya siapin ini, siapin itu. Itu namanya tausiah juga. Ya. Yang seperti itu aja nggak bisa. Apalagi ya. Oh sekarang ini lagi anak mau bahaya. Saya nulis dulu ya wasiat ya. Wasiat ditulis apalagi pakai materai, semakin nggak bisa lagi. Ya. Jadi saya berusaha tadi menjelaskan secara umumnya tujuannya agar memberi makna genting tadi. Makna genting sekedar ya berpesan singkat-singkat aja nggak bisa ya. Walaupun seperti yang saya katakan ya tadi walaupun daya dukungnya tersedia tapi suasananya gawat banget. Harta tersedia udah nggak sempat ya. Jadi ibu-ibu gaya bahasa Arab seperti ini itu misalnya bisa kita temukan juga misalnya di surat Hud ayat berapa itu? Ayat 20 misalnya Allah katakan
makanu yastati'una sam'a. Mereka tidak mau mendengar. Jadi kata yastati itu artinya manusia itu sudah dilengkapi alat pendengaran, kesehatan mendengar, berpikir apa yang didengar, tapi nggak mau dimanfaatkan. Itu parah sekali. Jadi bukan dengan dikatakan ma yasma'un, tapi ma yastati'un sam'a. Kalau ma yasma'un bisa jadi dia mau mendengar tapi suaranya kurang keras sehingga nggak dengar. Itu gaya bahasa yastati'un atau tausiyah itu memang harus bisa terpahami suasana yang gawat banget ya. Berpesan bertausiah istilahnya. Bahkan dalam bahasa kita tausiah udah mulai mengkhusus lain lagi ya. Orang memberi nasihat disebut tausiah juga ya. Jadi penting kita pahami ya, baik makna asli, makna penggunaan, ya, makna maksud ya, yang ada di balik itu ya, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayat itu ya. Yang diinginkan oleh ayat ini adalah suasana genting yang luar biasa sampai sekedar berpesan asal aja yang saya istilahkan nggak bisa berkomunikasi ya, itu tidak bisa dilakukan, apalagi berwasiat dalam arti seperti yang biasa dilakukan, seorang nulis surat ya dan dikasih materi kasih tanda tangan, dia semakin nggak bisa ya, gampang-gampangan aja nggak mungkin. Tadi yang kedua apa ya? Korelasinya dengan peristiwa kematian mendadak, Ustadz. Apakah ini juga ada korelasinya dengan ayat ini? Atau ya, bisa juga ya. Bisa juga al-wa'du itu kan mereka mengatakan mata hadzal wa'du. Ya. Mana buktinya akan ada hari akhirat? Ya. Maka kematian mendadak itu bisa terkandung dalam ayat-ayat ini. Jadi hati-hati ya, ketika ajal itu lebih cepat datangnya, itu juga pasti suasananya mirip seperti ini ya. Wahum yakhissimun ya. Datangnya bisa dalam kondisi manusia itu lagi asyik dengan aktivitasnya. Sehingga sering terhadap orang mati mendadak itu orang suka mengatakan begini, lah barusan masih ngobrol sama saya, sekarang udah innalillah. Iya udah innalillah. Astagfirullah, innalillah gitu ya. Dan maksud dengan yakhissimun ya. Jadi datangnya dalam kondisi yang menurut akal manusia nggak mungkin orang mati, wong tadi masih canda-canda kok. Nah, itu yakhissimun. Begitu juga mati mendadak, la yastati'una tausiatan. Ya. Di mana kematian mendadak itu datang, manusia udah nggak bisa lagi ya. Sekedar memberi pesan, sekedar pamitan misalnya ya. Saya mungkin nggak balik lagi, itu nggak bakal bisa, apalagi sampai buat wasiat. Ya. Sehingga istilahnya fala yastati'una tausiyatan. Kalau merasa kalau merasa nggak cocok, manusia nggak bisa berkomunikasi lagi, ya silakan aja mau diartikan letter luck-nya, manusia nggak bisa lagi berwasiat misalnya. Ya. Wala ila ahlihim yarji'un, otomatis orang mati mendadak juga nggak bakal bisa lagi kembali ke keluarga. Ya, katakan orang yang mati di laut misalnya, atau mati jatuh dari kapal terbang, udah mati ya sudah selesai, nggak berpisah semua dengan semua orang-orang yang dicintai. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz. Ya, iya. Ada lagi? Silakan, Bapak Ibu.
Silakan langsung angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, ada Bu Haryati Rina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan off kamera, Ustadz. Ya Ustadz, mau menanyakan, yang pertama apa bedanya ajda dengan ba'asna? Kalau diterjemahkan sepertinya sama-sama, walaupun tadi sudah digambarkan ya bahwa ajda itu lebih supaya menggambarkan bahwa semua kondisi itu akan tetap dibangkitkan. Tapi ba'asna juga, ba'asna itu juga dibangkitkan juga ya Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, cuman mau menyampaikan kengeriannya suasana orang-orang ahlun nar gitu ya. Orang-orang kafir yang kematiannya juga sudah mengerikan dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi gitu ya Ustaz dengan keluarganya ya. Kalau orang beriman kan insya Allah akan dikumpulkan lagi bersama dengan orang-orang yang dicintai dengan password keimanan ya. Berarti kalau orang-orang kafir nggak akan pernah dipertemukan lagi gitu ya Ustaz. Jazakallah. Ya, jadi orang kafir ya, dikatakan di surat Al-Mu'minun ayat 100, surat 23 ayat 100 ya. Fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Manusia secara umum itu pasti mengalami keterputusan dengan semua kerabatnya ya. Istilah ayat di surat Abasa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi ya. Orang beriman begitu masuk surga entar ketemu lagi ya. Tapi saat kiamat memang mengalami fala ansaba ya. Fala ansaba itu artinya tidak ada lagi nasab ya. Sedangkan orang kafir selamanya udah nggak ketemu lagi dengan anaknya, dengan bapaknya, udah selesai semua. Ba'asna artinya, ba'asna kata kerja ya. Kami membangkitkan. Ajdats itu maksudnya asal usul. Jadi ajdats itu bukan membangkitkan, artinya asal usul dibangkitkannya manusia. Ada yang asal usulnya dari dalam tanah karena dulu dikubur ya. Ada yang asal usulnya katakan manusia katanya kalau yang matinya dibakar itu kan abunya dilempar ke laut, dibuang ke laut. Ya berarti asal usulnya dibangkitnya dari laut ya. Ada yang kalau di Bali itu ya ada yang matinya cuma ditaruh aja di bawah pohon ya. Pohon apa namanya itu? Nyanta apa ya. Atau di mana di Sulawesi matinya cuma ditaruh di goa-goa misalnya ya. Ajdats itu lebih bermakna asal usul. Ba'atsna artinya kata kerja Allah bangkitkan. Jadi ketika duanya dipadukan maka artinya Allah akan membangkitkan manusia dengan segala asal usul kematiannya. Yang matinya ditaruh di goa, yang matinya ditaruh di bawah pohon ya, di Bali itu ya. Apa aja asal usulnya ya itu semua akan dibangkitkan. Ya baik, Allah alam. Baik, mungkin cukup Gurunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pekan depan bisa dilanjutkan di ayat berikutnya. Fadhil Gurunda untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.